Terima kasih kepada teman-teman semuanya dan juga kepada yang terhormat Bapak Haji Ii untuk mempersilahkan kelompok kami presentasi. Kepada teman-teman sekalian dimohon kerjasamanya untuk bisa memperhatikan, mendengarkan terlebih dahulu. Biar begitu. Setelah saya tadi malamnya membaca-baca artikel, setelah saya membaca artikel tadi malam, ya, saya kasih baca di Google. Setelah saya prediksi, analisis persentase tingkat kejujuran di negara Indonesia ini ternyata masih di bawah dari negara Jepang. Hasil penelitian persenannya itu negara kita itu di angka 38%, sedangkan di negara Jepang itu 63%. Berarti kan dalam kasus ini ada sebuah kejanggalan. Mengapa di negara kita yang mayoritas Islam itu nilainya lebih rendah tingkat kejujurannya dibandingkan dengan negara Jepang yang minoritas agama Islam. Minoritas Jepang. Nah, maka kenapa itu? Nah, lalu bagaimana caranya mewujudkan masyarakat yang benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, bertakwa, berakhlak mulia, terus dan tidak selalu melakukan kebohongan atau sering berpegang teguh dengan sifat kejujurannya. Bagaimana yaitu tentunya butuh dengan namanya pendidikan atau bimbingan, baik dari guru ataupun dari kedua orang tua di rumah tersebut. Nah, maka oleh karena itu kami di sini satu kelompok ingin memaparkan materi atau menjelaskan materi dan untuk menjelaskan hasil diskusi kami mengenai pendidikan hakikat pendidikan ibadah sebagai salah satu cara membentuk pribadi seorang manusia yang beriman, biar beriman ya, supaya beriman, berakhlak mulia dan serta jujur. Amin ya Rabbal. Langsung saja ya. Langsung saja ya. Langsung saja ke pembahasan mengenai apakah hakikat pendidikan dalam agama, hakikat pendidikan ibadah itu. Nah, secara umum pendidikan ibadah merupakan salah satu pilar penting dalam pendidikan Islam karena menjadi sarana membentuk manusia yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala dan berakhlak mulia. Untuk memahami konsep ini perlu dilihat dari dua sisi utama. Yang pertama pengertian pendidikan dan yang kedua pengertian ibadah. Baik, bisa dipahami? Kata-kata pendidikan berasal dari kata didik yang berarti membina, mengarahkan serta melatih agar seseorang berkembang menuju kedewasaan dalam Islam. Dalam Islam, istilah pendidikan dikenal dengan tarbiyah, ta'lim dan ta'adib. Ya, gitu. Tarbiyah lebih menekankan pada proses pengasuhan dan pembinaan potensi manusia, itu namanya tarbiyah. Terus
Menekankan pada proses pengajaran dan pengetahuan itu ta'lim. Adapun ta'adib berarti pembentukan adab atau akhlak atau karakter atau budi pekerti seorang manusia. Menurut Rama Yulis, itu tahun 2008. Ya, menurut Rama Yulis dalam bukunya Pendidikan Islam adalah usaha sadar untuk membimbing peserta didik agar berkembang potensinya sehingga terbentuk pribadi muslim seutuhnya. Dengan demikian, pendidikan tidak hanya menyiapkan kecerdasan intelektual, tetapi juga menanamkan kecerdasan spiritual dan moral. Ibadah berasal dari bahasa Arab, yaitu ibadah, yang berarti tunduk, taat, dan mengabdi. Menurut Al-Jurjani dalam At-Tarifat, ibadah adalah segala bentuk perbuatan yang dicintai dan diridhoi Allah, baik berupa ucapan, perbuatan lahiriah maupun batiniah selama sesuai dengan syariatnya. Ibadah mahdoh, ibadah ritual seperti sholat, puasa, zakat, dan haji. Ibadah ghairu mahdoh yaitu aktivitas sehari-hari yang bernilai ibadah jika diniatkan karena Allah, seperti bekerja, belajar, ataupun membantu orang lain. Dengan kata lain, ibadah dalam Islam memiliki cukupan yang luas, bukan hanya sekedar ritual, tapi juga mencakup pengalaman ajaran Islam dalam seluruh aspek kehidupan. Dari dua konsep di atas, pendidikan ibadah dapat dipahami sebagai proses pembinaan, pembelajaran, dan pembiasaan agar seseorang mampu memahami, menghayati, dan mengamalkan ajaran ibadah sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Cukup. Cukup, selanjutnya akan disampaikan oleh saudara Banggus. Ya, selanjutnya adalah landasan Al-Quran dan hadis tentang pendidikan ibadah. Landasan dari Al-Quran bisa landasan dari Al-Quran adalah Quran surat Az-Zariyat ayat 56, Quran surat Al-Baqarah ayat 21, Quran surat Toha 132, Quran surat Al-Luqman. Mungkin salah satunya yang akan saya bacakan. Ya ayuhan nas ibudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Allah. Artinya, wahai manusia, sembahlah Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dan orang-orang yang sebelum kamu agar kamu bertakwa. Dan mungkin ada landasan hadis riwayat dari Abu Daud, hadis tentang sholat sebagai tiang agama. Kira bisa sih nelfonan lagi. Aku sensor ya. Iya, sensor. Dengan gue. Mungkin selanjutnya akan dibacakan oleh siapa kan? Selanjutnya siapa? Selanjutnya akan dibacakan oleh Waktunya
selanjutnya, mungkin di sini saya akan menjelaskan mengenai hakikat pendidikan ibadah dalam Islam. Nah, mungkin emang tujuan utama dari kehidupan manusia itu bukan hanya untuk mengetahui tentang cara beribadah, tetapi kita juga harus mampu membentuk kesadaran spiritual, moral, dan sosial terhadap lingkungan. Nah, di sini ada beberapa bagian dari hakikat pendidikan ibadah dalam Islam. Yang pertama ialah ada ibadah sebagai tujuan hidup manusia. Nah, sebagaimana inti dari surat Az-Zariyat ayat 56 itu ialah ketika seseorang hidup itu prinsipnya tetap akan kembali lagi kepada Allah, dan kita itu hidup hanya bisa menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Dan yang kedua, di sini ada ibadah sebagai membentuk karakter. Nah, di mana di dalam surat Al-Ankabut ayat 45 itu menjelaskan bahwa sholat itu bisa mencegah dari perbuatan keji dan kemungkaran. Nah, dan saya pun pernah mendengar ya katanya nah, Allah itu memberikan anugerah kepada orang yang menjaga sholatnya itu bukan hanya untuk bukan tentang hal dunia saja, tetapi Allah itu memberikan anugerah kepada orang yang menjaga sholatnya itu yaitu dengan cara perubahan perbuatan seseorang yang menjadi lebih baik. Bahkan guru saya pun juga pernah menjelaskan, katanya ketika kita ingin melihat seseorang itu, lihatlah dari sholatnya. Karena apa? Karena mungkin dia juga mampu menjaga dirinya terhadap Tuhannya gitu. Nah, walaupun sebaliknya seorang tidak menjaga sholatnya, maka dia secara tidak langsung juga dia itu tidak peduli terhadap dirinya sendiri. Nah, mungkin ini juga menjadi alasan kenapa kita itu harus tetap terus mendalami ilmu pengetahuan tentang pendidikan ibadah. Nah, dan yang keempat di sini ada proses internalisasi nilai, yaitu jadi seorang guru itu kepada siswanya itu bukan hanya untuk mentransfer mentransfer ilmu tentang fikih saja, tetapi sebisa mungkin seorang guru itu ketika mengajarkan itu bisa menerapkan kepada siswanya itu setiap yang dia dikerjakan itu selalu menghadiri Allah di dalamnya itu. Karena mungkin itu juga termasuk ke dalam pendidikan rohani, yang dimana pendidikan rohani itu mencakup 3 aspek. Yang pertama ada aspek kognitif, yaitu memahami dalil-dalil ibadah, hukum, dan hikmah. Yang kedua ada aspek efektif, yaitu menumbuhkan rasa cinta, khusyuk, dan ikhlas dalam beribadah. Dan yang ketiga ada aspek psikomotorik, yaitu keterampilan melaksanakan ibadah sesuai dengan syariat. Selanjutnya ada pendidikan ibadah dalam kehidupan sehari-hari, yaitu mungkin seorang peserta didik itu seorang guru itu harus bisa menyampaikan kepada muridnya itu setiap apa yang dilakukan oleh siswa tersebut itu selalu disertai dengan niat kepada Allah gitu. Kan yang tadi juga sudah dijelaskan, karena ibadah itu kan mau kita lagi belajar, mau lagi kita lagi membantu orang tua itu, ketika kita disertai dengan niat karena Allah kan itu menjadi sebuah ibadah. Dan yang kelima ada relevansi di era globalisasi. Relevansi pendidikan ibadah dengan tantangan modern. Di era globalisasi, mungkin pendidikan memiliki hakikat sebagai budaya hedonis dan kecanduan teknologi. Tanpa pendidikan ibadah yang kuat, generasi muda akan kehilangan arah. Mungkin dengan kita mempelajari hakikat ibadah, itu bisa menjadi suatu fondasi buat kita untuk terhindar dari perbuatan-perbuatan yang negatif. Mungkin sekian dari saya. Kembali lagi ke moderator. Selanjutnya disampaikan oleh
Oke, baik, selanjutnya Dimas. Baik, terima kasih ya. Selanjutnya ini ada implementasi pendidikan ibadah dalam pembelajaran. Tentunya pendidikan ibadah di sekolah dan madrasah perlu diimplementasikan ya, atau perlu suatu tindakan gitu agar siswa itu tidak hanya memahami teori tetapi juga terbiasa beribadah dengan kesadaran penuh ya. Nah, implementasinya itu atau tindakannya itu bisa dilakukan dengan beberapa cara yang ada di PowerPoint ini. Ada 5 cara ya. Yang pertama itu ada perencanaan pembelajaran ibadah, yaitu guru merancang pembelajaran ibadah yang mencakup pengetahuan, penghayatan dan juga praktik ya. Lalu yang kedua itu ada metode pembelajaran yang digunakan. Nah, metodenya itu bisa seperti keteladanan, yaitu guru itu menjadi contoh bagi siswa-siswa itu sendiri dalam beribadah. Lalu ada pembiasaan seperti doa bersama, sholat duha, tadarus sebelum belajar. Lalu ada juga praktik langsung ya seperti wudhu, sholat dan ibadah lainnya. Lalu juga ada metode untuk memotivasi siswa itu sendiri seperti memberi pemahaman tentang makna dan manfaat ibadah. Lalu yang ketiga itu ada kegiatan ekstrakurikuler ya atau pembiasaan seperti program rutin seperti sholat berjamaah, tadarus Al-Quran, pesantren kilat maupun peringatan Hari Besar Islam. Lalu yang keempat itu ada evaluasi dan penguatan. Nah, tidak hanya lewat ujian tertulis ya evaluasinya itu, tetapi juga melalui pengamatan perilaku siswa sehari-hari, misalnya kedisiplinan sholat dan akhlak mereka. Yang kelima itu ada implementasi dalam konteks kekinian. Apa itu? Nah, ya teknologi itu bisa dimanfaatkan. Misalnya aplikasi Al-Quran digital, nah bisa dimanfaatkan ya. Tetapi juga harus diimbangi agar siswa tidak lalai dalam ibadah karena gadget gitu. Jadi pada intinya itu implementasi pendidikan ibadah dalam pembelajaran bukan cuma teori ya, tapi lebih pada pembiasaan, teladan dan praktik nyata gitu ya, agar ibadah tertanam dalam diri siswa gitu. Nah, itu merupakan implementasi ya atau suatu tindakan pendidikan ibadah dalam pembelajaran. Yang selanjutnya itu ada materi selanjutnya ya. Sama Reja. Saya Selanjutnya. ada tantangan ya. Baik, selanjutnya. Terima kasih teman-teman. Saya akan melanjutkan menyampaikan tidak menjelaskan pada saya ini ngerti sebenarnya belum terlalu paham tantangan pendidikan ibadah di era modern. Terus kenapa ini penting? Pendidikan ibadah itu sebenarnya kan fondasi itunya, fondasi penting untuk membentuk generasi muslim yang kuat. Dalam beriman pasti kuat. Terus generasi muslim yang taat dan beramal. Tapi di zaman modern sekarang ada banyak yang tantangan yang bikin itu pelaksanaannya nggak semudah seperti apa yang diomongkan atau seperti teorinya gitu lah. Terus pasti di setiap tantangan itu kan atau di setiap era ada sisi positif dan negatif. Nah, terus ada beberapa poin kan seperti yang kalian bisa lihat di depan. Yang pertama ada teknologi dan media digital. Ini sisi positifnya menurut saya. Mungkin harus dikasih contoh dulu kayak aplikasi Al-Quran gitu, atau video tata cara sholat. Sisi positif yang bisa kita ambil dari teknologi dan media digital, kita mempelajari atau membaca sesuatu itu nggak harus melulu ke mana perpustakaan atau
jurnal yang ada kita bisa cari di internet atau di video. Atau bahkan sesederhana, bukan sesederhana, apa yang kita alami sekarang atau minggu kemarin ya, kita pembelajaran kelas secara online, itu sisi positifnya. Tapi sisi lain pasti ada sisi negatifnya. Apa aja? Yang paling banyak siswa malah jadi kecanduan gadget, game, juga sosmed, bahkan sampai lupa ibadah gitu ya. Saya sendiri atau sebagai pendidik atau mungkin teman-teman juga kadang merasakan itu ya. Nah, yang kedua ada gaya hidup hedonis dan materialis. Globalisasi bikin atau membuat banyak siswa atau banyak orang lah ya, jangan hanya siswa, lebih fokus ke tren, fashion, atau bahkan hiburan. Kemarin ada pertanyaan dari siapa? Dimas ya. Kenapa lebih banyak diminati influencer daripada guru yang diidolakan gurunya? Karena ya itu lebih mencari sisi hiburannya. Nah, kadang terus kenapa kita juga menjadi manusia yang hedon atau menganut hedonisme? Kadang kita juga lupa kalau bahagia itu bukan cuma soal materi, tapi juga kedekatan sama Allah gitu. Ya. Saya juga belum menemukan itu, terus terang. Skip ya teman. Nomor 3 ada lemahnya peran keluarga. Nah, banyak orang tua yang saat ini sibuk bekerja karena tadi yang dikejar apa? Hedonisme dan materialis itu. Nah, akhirnya karena orang tua yang sibuk bekerja, jadi kurang membimbing anaknya dalam ibadah gitu. Yang akhirnya malah dibebankan ke sekolah atau madrasah gitu ya. Jadi sebenarnya nggak bisa juga sih kita menitipkan anak. Saya juga kurang tahu bagaimana mungkin saat nanti saya menjadi orang tua, apakah saya akan membebankan itu kepada pesantren atau saya sendiri, atau mungkin saya mengorbankan spend uang lebih banyak di sisi keagamaan anak saya. Paham nggak maksudnya? Jadi berenang lamun saya merasa mampu, tapi lain artinya dibikin ke pesantren gitu ya. Tidak cukup hanya untuk di sekolah atau di madrasah atau di lembaga pendidikan yang lain. Mungkin saya akan tambahkan lain lamun beren saya mampu gitu. Intinya karena banyak orang tua yang sibuk kerja, mereka jadi membebankan pendidikan ibadah itu ke keluar atau ke sekolah gitu terutamanya. Yang 4, rendahnya kesadaran ibadah. Banyak ibadah atau banyak orang mungkin yang ibadah karena hanya disuruh tong batur lah saya oke sampai ke ayeuna kadang mah dititah-titah kene ibadah bukan dari kesadaran diri gitu ya, sewajib-wajibna sholat gitu, tapi antar we kudu dititah kene wae gitu, aya telatna aya naon gitu, mana teh itu sadar kadang digituan kene wae kadang. Nah, terus tugas guru atau tugas kita sebagai orang tua dari di sekolah gitu, harusnya kita menumbuhkan motivasi agar ibadah itu jadi kebutuhan, bukan sekedar rutinitas. Nah, itu yang jadi tantangan kan. Yang selanjutnya ada kurangnya integrasi di pembelajaran. Pendidikan ibadah itu seringkali yang saya rasakan dipandang semua sebagai teori seperti PAI atau fikih. Harusnya mah mungkin bagusnya bisa masuk ke semua pelajaran atau semua kegiatan yang ada di sekolah, apalagi kalau memang sekolahnya yang berbasis agama gitu. Nah, itu kemana tantangan gitu ya, salahnya kemana kita nanti cari sama-sama. Yang keenam ada lingkungan sosial. Kadang lingkungan di sekitar kita itu enggak mendukung, kayak misalkan pergaulan bebas gitu, atau minim kegiatan agama di wilayah saya aja, di wilayah RW. Sebenarnya mual mungkin di arurang ayah minoritas, sebenarnya di Pulau Jawa mah pasti mayoritas kan masih muslim. Tapi kenapa di kala acara-acara keagamaan kemarin contohnya Maulid Nabi malah lebih ramai kene acara Agustusan daripada Maulid Nabi. Nah, itu jadi tantangan gitu.
Bener teh. Di mana-mana rata-rata gitu. Acara keagamaan ini asa. Ya ulah wakang ngomongkeun maulid jang naon atau naon lah. Ku ayeuna oge. Geningan teu rame atau kurang didukung, malah didukung keneh anu dangdutan atau segala macam. Area ya. Dong sebulan. Ulah wakang nanyakeun ka ditu-dituna siga jang aya naon maulid atau segala macam. Acara keagamaan lain pasti lebih kurang dimengerti lah gitu. Ya ulah wakang jauh kadinya gitu kan maksudnya. Dia ayakeun oke henteu gitu tah pangajian. Nah, terus pengaruh teman sebaya juga penting gitu. Bahkan lebih kuat dibanding nasihat guru atau orang tua. Contoh, kemarin saya ngobrol sama Rofi nih. Nyata disebutkan cerita nama. Sebenarnya mah si orang tua lagi geus ngomong siga gitu. Ka si Rofi teh. Cuman nah teu didangu, malah ngeleuwih keneh ngadangu urang. Ya, nah, itu jadi tantangan sebenarnya. Bahkan mungkin untuk urusan yang bau-baunya kayak cinta-cinta atau yang lebih ke anak muda, kita itu lebih mendengarkan teman kita daripada diri kita sendiri atau orang tua. Padahal mah kolot orangnya pernah ngora, bener tuh. Dan mau ujug-ujug jadi kolot. Kudu lebih didangu kolot teh, asli kolot. Terus upaya menghadapi tantangan ini, kumaha saya sedikit punya saran gitu. Gunakan teknologi itu secara positif. Kayak mungkin saya lihat di kelas ini ada Pak GS yang membuat konten, entah itu berupa gambar atau video yang isinya tentang nilai-nilai keislaman. Itu bagus. Main ML sambil zikir, oh boleh, cuman terlalu wadidaw sih, terlalu susah ya pasti bakal ngumpat sih, misalnya astagfirullah. Nah, kecuali gitu bisa. Lalu selain di sisi teknologinya, kita juga harus kerjasama dengan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Contohnya tadi harus kalau bisa di setiap kegiatan di sekolah atau di lingkungan masyarakat disisipkanlah nilai-nilai agamanya. Kalau bisa gitu. Apalagi di keluarga, dan di keluarga mah lingkungan kecil berenang dan sebadan di masyarakat mah mungkin aya teu narima atau di sekolah ada tuh bisa kawe dilibatkeun agamanya misalnya. Di keluarga mah asa piraku gitu. Terus kita harus biasakan ibadah bareng gitu di sekolah teh. Ada berjamaah atau misalkan ada ditambah dulu tadarusan bersama atau sholat duha bersama lebih bagus gitu ya. Ya gitulah kalau di sekolah kemarin kurang lebih. Yang selanjutnya kita juga harus tadi memotivasi siswa dengan cara yang mereka itu merasa nyambung ke dunia mereka. Jadi ulah saukur motivasi hukum. Lamun cek ambu teh mah ketika keadaan tersebut terjadi baru kita bisa ngakoreksi eta. Lamun can kejadian mah narona. Contohnya Rofi kamari. Pas kejadian siga gitu di pepatahan mah nyambung bener teh. Ai pas saacana mah di pepatahan cikolona jangan itu lagi gitu. Saya kecan ngalaman bener teh pas ke alamat dijebret. Benernya ternyata aya gitu. Jadi memang harus nyambung dulu ke dunia yang mereka alami gitu. Kita memberikan motivasi teh. Misalnya ibadah si Rofi jadi ketenang sih. Emang menyen tenang naon carita jeung urang atau ibadah. Jadi kan walaupun sebenarnya di sisi orang itu saya juga belum terlalu disebut ahli ibadah itu nggak jauh gitu. Tapi kan seenggaknya sebagai seorang Rofi saya tahu mungkin meninggalkan sholat mah walaupun ayat telat lagi. Tambahin nanti tertenang teh gerak eta kamari. Terus selain itu soal ibadahnya juga harus disiplin. Dan mudah-mudahan sukses gitu si siswa teh kudu digitukeun mah gitu. Nah, intinya dari saya mungkin tantangan pendidikan ibadah di era modern itu erat hubungannya pasti sama teknologi. Mau bisa dipisahkan gitu. Selain teknologi sama budaya juga, budaya global apalagi ya, yang dulu yang di luar negeri di kita pasti kan banyak perdebatan gitu. Dan juga perubahan sosial. Tapi kalau di sekolah atau di madrasah, misalkan kita sebagai pendidik atau pengelola suatu lembaga, kalau kita bisa kreatif, kolaboratif dan tetap relevan,
pendidikan ibadah tetap bisa jadi fondasi kuat untuk generasi muslim selanjutnya. Gitu. Sekian dari saya. Mohon maaf bila ada salah kata. Baik, selanjutnya mungkin dikarenakan Gerehatnya udah lalu ya, udah ngantuk, udah lapar mungkin ya, mungkin. Dan kami harap teman-teman semuanya bisa memahami dengan semaksimal mungkin, sehingga tidak ada yang bertanya untuk ditanyakan lagi kepada kami. Mudah-mudahan langsung kesimpulan saja. Mau menanya? Ada nambahkan juga? Ya, nggak apa-apa. Jadi menarik banget yang Arofik tadi sampaikan di awal pertama kali. Mungkin sedikit aja teman-teman, sebentar aja. Kenapa tingkat kejujuran lebih rendah dari Jepang, yang padahal mereka tuh kebanyakan ateis, sementara di negeri kita ini muslim. Mungkin saya mau jawab gitu ya, coba menjawab. Hal tersebut dikarenakan masih banyak di antara kaum muslimin di negeri ini yang Islamnya hanya sebatas di KTP. Contohnya dalam perkara sholat, banyak yang mengetahui bahwa sholat 5 waktu itu wajib hukumnya, namun faktanya di negeri ini, menurut survei Indonesia Muslim Report tahun 2019, hanya 38,9% umat muslim di Indonesia yang rutin menunaikan sholat 5 waktu. Data ini dirilis oleh Afara Research dan disebarkan oleh Azhar Mujahid Izulhaq, seorang pegiat sosial. Maka permasalahan terbesar dari kasus minimnya kejujuran di negeri ini adalah seperti yang dibahas oleh kelompok sebelumnya, yaitu perkara tauhid. Banyak yang belum memahami bahwa inti ajaran agama ini adalah tauhid, yakni mengesahkan Allah Ta'ala dalam ibadah dan tidak mempersekutukannya dengan sesuatu pun. Namun faktanya, banyak di antara kita yang berislam hanya sebatas status, bukan sebatas keyakinan yang diamalkan. Padahal sejatinya esensi kita diciptakan adalah wa ma khalaqul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah Ta'ala menciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepadanya. Namun faktanya masih banyak kaum muslimin di negeri ini, khususnya yang belum meyakini dengan betul bahwa setiap perbuatan kita ada yang mengawasi dan kelak akan dipertanggungjawabkan. Banyak di antara kita yang ketika berdoa begitu yakin bahwa Allah Ta'ala maha mendengar, tapi ketika melakukan kemaksiatan, banyak di antara kita lupa bahwa Allah Ta'ala maha melihat. Maka kembali pada topik, solusi untuk menanamkan dan membiasakan sistem kejujuran pada masyarakat di negeri ini adalah dengan fokus menanamkan tauhid sejak dini kepada anak-anak. Seperti ketika membangunkan anak di pagi hari, bangunkanlah mereka untuk memprioritaskan sholat setelah bangunnya mereka. Kemudian ketika anak meminta sesuatu, ajarkan mereka ketika membutuhkan sesuatu, yang pertama kali harus mereka minta adalah minta apapun sama Allah Ta'ala dulu sebelum kepada makhluk. Kemudian ketika mereka melakukan perbuatan yang mungkin melenceng dari adab, norma, dan syariat, ingatkan mereka bahwa Allah Ta'ala senantiasa mengawasi perbuatan kita dan kelak akan ada balasan dari perbuatan buruk. Dan terakhir, ketika mereka melakukan perbuatan baik, kita apresiasi dengan reward atau penghargaan dan ingatkan bahwa kelak balasan Allah Ta'ala lebih baik dari ini. Selebihnya, baik dari pihak pendidik, orang tua, lingkungan masyarakat harus berusaha untuk mengupayakan nilai-nilai tauhid menjadi sebuah kebiasaan yang membudaya, sehingga lambat laun hal tersebut akan meningkatkan kejujuran di negeri ini baik dari sisi kualitas dan kuantitasnya. Sebagaimana yang terjadi di zaman Rasulullah SAW, ketika tauhid mulai menguat di kalangan kaum muslimin, maka untuk syariat lainnya umat di zaman tersebut lebih bersemangat untuk menerima dan mengamalkannya, termasuk pada aspek kejujuran dan akhlak. Sejauh ini Pak. Terima kasih Pak MGS. Ya, mungkin ada lagi satu yang ditambahin dari dunia pendidik itu, mungkin jangan mementingkan dulu, kebanyakan masih mementingkan hasil daripada proses. Karena ya di dunia pendidikan kadang lebih diapresiasi nilai 90 dari hasil nyontek daripada nilai 70 dari proses dia sendiri. Mungkinnya cukup sekian dari saya, dari kami. Kalau mau Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang mau bertanya mungkin sebelum ditutup? Nggak ada ya? Langsung kesimpulan kayaknya. Cantik kan kesimpulan? Menanya Pak, nanya mah Japri we nya. Kesimpulan dengan demikian dengan semua pemaparan